Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ika Arilia Sagita dengan MPM Mahir 136, Vinesia Putri dengan MPM Mahir 145, Magdalena Purba dengan MPM Mahir 151, dan Najwa Fadila dengan MPM Mahir 155 akan menjelaskan mengenai bab 12 yaitu Derivative and Foreign Currency, Concept and Common Transaction. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai 12.1 yaitu derivatif. Jadi derivatif itu apa? Jadi ibaratnya gini, kita itu sebagai petani kopi. Nah, kita udah menanam, udah merawat, dan sebentar lagi kopinya tuh bakalan panen. Tapi ada satu hal nih yang bikin kita tuh cukup was-wasan, yaitu harga kopinya di masa yang akan datang. Nah, gimana kalau pas misal panen nanti harga kopinya tuh bakalan anjlok? Nah, kita tuh pasti bakalan rugi kan. Nah, di sini namanya ada derivatif. Jadi, apa sih derivatif itu? Derivatif itu seperti sebuah perjanjian atau kontrak yang nilainya diturunkan. Nah, makanya namanya derivatif dari nilai aset lain. Nah, aset lain itu bisa macam-macam. Contohnya kayak harga komoditas seperti tadi contohnya kopi, minyak, emas, lalu ada nilai tukar mata uang yaitu dolar, rupiah dan lainnya, suku bunga bank atau harga harga saham. Nah, jadi anggap aja derivatif itu kayak tiket nonton konser ya teman-teman. Nah, harga tiket sendiri itu punya nilai, tapi nilai aslinya itu bergantung sama konsernya. Kalau semisal konsernya band terkenal, harganya kan harga tiketnya mahal. Tapi kalau konsernya bandnya yang kurang laku, harga tiketnya kan juga pasti lumayan murah atau murah. Nah, tiket itu namanya derivatif. Tiket itu derivatifnya dan konsernya itu aset dasarnya. Nah, di sini perusahaan itu menggunakan derivatif untuk melindungi risiko suku bunga, harga komoditas, kurs valuta asing, dan harga saham. Nah, contohnya di sini ada Starbucks menggunakan derivatif untuk mengunci harga kopi dan kurs agar stabilitas pendapatannya itu terjaga. Yang kedua ada Wolverine Worldwide, yaitu memakai interest rate swap untuk mengubah pinjaman berbunga mengambang menjadi tetap, memberikan kepastian pembayaran bunga. Oke, jadi selanjutnya di sini 12.2 yaitu tentang transaksi lindung nilai. Jadi hedging itu ibaratnya kita pakai payung pas cuacanya tuh lagi mendung teman-teman. Nah, mungkin aja kalau semisal hujannya tuh nggak jadi turun, tapi kalau semisal hujannya tiba-tiba deras, kita tuh udah aman, nggak basah kuyup itu tadi. Jadi sama kayak si petani kopi itu tadi, dia itu bisa pakai derivatif buat mengunci harga jual kopinya di masa depan. Jadi semisal nanti harga kopi di pasaran mau turun sekalipun, dia tuh udah punya kepastian bakal jual di harga berapa, dan ini tuh namanya meminimalisir resiko itu tadi. Nah, di sini ada jenis-jenis derivatif yang paling umum. Yang pertama itu forward contract atau kontrak serah. Jadi perjanjian yang paling simple. Jadi dua pihak setuju buat transaksi di masa depan dengan harga, jumlah, dan tanggal yang disepakati sekarang. Nah, contohnya petani kopi kita, sebagai petani kopi itu bikin perjanjian sama Starbucks, istilahnya gitu. Nah, kita setuju bakal jual 1 ton kopi ke Starbucks 3 bulan lagi dengan harga 50.000 per kilo. Nah, hasilnya, kalau 3 bulan lagi harga kopi di pasar tuh jadi 40.000, kita untung dong. Dan kita tetap dapat 50.000 dari Starbucks. Nah, kalau semisal harganya tuh malah jadi 60.000, kita rugi. Potensi keuntungan itu, tapi kita tuh tetap aman karena tujuan utamanya kita bukan cari untung yang besar, tapi cari aman dari resiko harganya tuh kalau semisal jatuh. Nah, Starbucks yang untung karena dapat harga kopi yang jauh lebih murah. Lalu yang kedua ada future contracts atau kontrak berjangka. Jadi itu mirip banget sama kayak forward itu tadi, tapi lebih resmi dan terstandarisasi karena transaksinya tuh lewat bursa, jadi kayak bursa saham gitu. Nah, semuanya tuh kalau karena transaksinya lebih resmi dan terstandarisasi itu jadi semuanya bakalan ada aturannya dari jumlahnya, kualitas barangnya, atau tanggalnya. Nah, dan karena ini lebih resmi dan terstandarisasi, jadinya lebih aman karena dijamin sama bursa itu tadi.
Nah, bedanya sama forward, jadi kalau forward contract itu tadi itu kayak janji personal antara kita sama Starbucks, tapi kalau semisal future contract ini itu kayak beli produk di supermarket, teman-teman. Yang speknya tuh udah pasti ada dan ada kasirnya. Kasirnya tuh ibaratnya bursa sebagai penangannya tuh tadi. Lalu yang ketiga ada option. Jadi di sini yang paling fleksibel karena sesuai namanya kontrak ini tuh ngasih kita hak ya teman-teman untuk membeli atau menjual aset di harga tertentu pada tanggal tertentu. Nah, karena ini cuma hak ya teman-teman, jadi kita harus bayar sejumlah uang premi di awal. Jadi contohnya kita khawatir nih harga kopinya tuh bakalan lebih anjlok. Nah, kita beli opsi jual atau put option. Nah, isinya kita punya hak untuk menjual kopi di harga 50.000 per kilo 3 bulan lagi. Nah, skenarionya kayak gini. Jika harga pasar jatuh ke 40.000, kita punya hak, kita pakai hak kita ngejual kopi di harga 50.000 dan kita aman dari kerugian itu. Tapi kalau misal harga pasarnya itu meroket 60.000 per kilo, kita tinggal buang aja hak kita yang tadi opsinya bagus itu. Kita ngejual kopi di pasar dengan harga 60.000 yang lebih tinggi. Kita cuma rugi uang premi yang kita bayar di awal, tapi kita tetap bisa nikmatin keuntungan harga pasar yang lagi bagus. Nah, jadi opsi itu kayak beli asuransi gitu, kita bayar premi kecil buat melindungi diri dari kerugian besar, tapi tetap bisa dapat untung kalau situasinya lebih bagus. Nah, di sini ada tabel, tapi itu untuk yang swap ya teman-teman. Jadi yang keempat di sini ada swap atau tukar menukar. Jadi perjanjian buat tukar menukar arus kas di masa depan. Jadi yang paling umum itu interest rate swap atau tukar suku bunga, yang mana contohnya tuh kayak perusahaan A ini punya utang dengan bunga mengambang naik turun ikut pasar. Mereka takut bunganya tuh tiba-tiba melambung tinggi gitu. Nah, lalu perusahaan B di sini punya utang dengan bunga tetap, tapi mereka optimis bunga pasar tuh bakalan turun. Nah, mereka berdua bikin kontrak swap, yang mana perusahaan A setuju bayar bunga tetap ke perusahaan B. Nah, sebaliknya perusahaan B itu juga setuju bayar bunga mengambang ke perusahaan A. Nah, hasilnya perusahaan A itu jadi punya kepastian cicilan karena bunganya jadi tetap itu tadi, dan perusahaan B itu untung kalau semisal bunga pasar tuh benar-benar turun. Jadi di sini next ke tabelnya yang di bawah. Nah, jadi di tabel baris per baris yang kita bacanya, at inception itu di awal perjanjian suku bunga pasarnya itu variable rate-nya 8%. Jadi sesuai sama bunga yang kita kunci 8%. Jadi di awal ini kita aman, gak ada transaksi apa-apa. Nah, di periode yang pertama suku bunga pasarnya itu turun jadi 7%. Nah, cicilan asli ke bank atau interest payment on debt itu karena bunga turun, cicilan asli kita jadi lebih ringan, cuma $70.000. Nah, penyelesaian swapnya atau net settlement kita kan janjinya mau bayar tetap 8%. Nah, karena kita cuma bayar 7% ke bank, jadi kita harus bayar selisih 1%-nya itu tadi sebesar 10.000 ke pihak swap. Jadi total pengeluaran bunga atau net interest payment-nya itu 70.000 ke bank dan 10.000 ke pihak swap-nya itu tadi ya. Jadi totalnya 80.000. Nah, periode kedua itu suku bunganya naik balik ke 80%, 8% tadi, jadi cicilan asli ke bank 80.000. Lalu penyelesaian swapnya itu nggak ada selisih, jadi penyelesaiannya 0, total pengeluaran bunganya 80.000. Nah, di periode ketiga itu suku bunganya naik jadi 9%. Nah, lalu cicilan asli ke banknya kalau nggak pakai swap kita harus bayar 90.000, jadi sangat berat kan. Jadi penyelesaian swapnya kita karena kita udah kunci di 8% itu tadi suku bunga pasarnya, jadi pihak swap itu akan nanggung selisih 1%-nya. Jadi kita nerima duit sebesar 10.000 dari mereka. Jadi ada makanya itu ada tanda kurung 10.000, itu artinya kita dapat duit ya teman-teman. Jadi total pengeluaran bunganya 90.000 yang harusnya dibayar, dikurangi 10.000 dari pendapatan dari swap itu tadi. Dapat dari swap itu tadi, jadi totalnya 80.000. Jadi intinya ini swap ini berhasil mengubah cicilan bunga yang tadinya naik turun, yang bikin was-was itu tadi, jadi cicilan yang tetap
pasti dan bisa diprediksi. Nah, ini gunanya swap yang menciptakan kepastian di tengah ketidakpastian pasar. Nah, di sini ada contoh praktisnya kayak perusahaan tambang itu tadi. Ya, sama aja sebenarnya. Itu menggunakan forward untuk mengunci harga jual tambang pada 2.20 $2.20 per pon sehingga pendapatan pasti, atau menggunakan put option untuk perlindungan batas bawah harga sambil tetap membuka peluang keuntungan jika harganya naik. Oke, next teman-teman. Jadi selanjutnya ke 12.2 juga, yaitu transaksi lindung nilai. Jadi di sini Great Company itu perusahaan tambang tembaga menghadapi risiko fluktuasi harga tambang saat menjual 2 juta pon tembaga dengan biaya tetap 2,4 juta dolar dan variabelnya itu $0,8 per pon, sehingga titik impas harganya tuh $2 per pon. Nah, di sini kita perlu memahami situasi awalnya Great Company tanpa derivatif ya. Jadi sebelum masuk ke derivatif, kita harus paham dulu kondisi pasar dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu tadi. Nah, aktivitas bisnisnya ini kan kita akan menjual 2 juta pon tembaga dalam 1 tahun. Nah, struktur biayanya itu ada biaya tetap 2,4 juta dolar tadi. Biaya yang harus dibayar tidak peduli berapa banyak produksi, seperti sewa lahan, gaji staff, dan lain-lain. Lalu ada biaya variabel yaitu 0,80 per pounds, $0,80 per pound. Nah, biaya yang tergantung pada produksi seperti bahan bakar, listrik, untuk mesin, dan lain-lain. Nah, total biaya variabelnya ini di sini 0,80 per pound dikali 2 juta pon sama dengan 1,6 juta. Jadi total biaya produksinya itu di sini 2,4 juta itu tetap, ditambah 1,6 juta yaitu yang variabel itu tadi, total biaya variabelnya. Jadi sama dengan di jumlah itu 4 juta teman-teman. Nah, titik impasnya atau break even pointnya itu harga jual minimum agar perusahaan itu tidak rugi. Jadi rumusnya di total biaya dibagi total kuantitas. Jadi 4 juta itu tadi dibagi 2 juta pon, jadi sama dengan 2 per pounds. Nah, risiko utamanya itu harga tembaga di pasar dalam 1 tahun ke depan tuh bakal tidak pasti. Jika harganya itu kurang dari 2 dolar itu perusahaan untung, tapi kalau misalnya harganya tuh lebih dari 2 dolar itu perusahaannya bakalan rugi. Nah, di sini itu ada tabel yang mana yang pertama kita akan memakai strategi kontrak yaitu atau forward kontrak, yang di mana di sini Gray itu membuat kontrak forward dengan pihak lain, misalnya perusahaan Bro yang untuk menjual 2 juta pon tembaga dalam 1 tahun pada harga 2,20 dolar per pounds. Nah, mengapa 2,20 teman-teman? Karena harga ini di atas titik impas, sehingga Gray itu dijamin akan mendapat keuntungan. Nah, konsekuensinya kalau misalnya risikonya itu ditransfer, jadi risiko harga tambang jatuh kini itu ditanggung sama Bro itu tadi, perusahaan dengan pihak lain misalnya. Lalu yang kedua, konsekuensinya potensi keuntungannya itu hilang jika harga pasarnya itu ternyata naik jadi 2,50 dolar. Nah, harga tetap Gray itu tetap harus menjual di harga 2,20 dolar. Mereka kehilangan potensi keuntungannya tambahan. Nah, di sini makanya ada skenarionya. Jadi kita bakalan pakai skenario, yaitu yang pertama, kalau misal harga pasarnya itu ternyata naik jadi 2,40 per pounds. Jadi di sini yang pertama unhedging gain or loss, laba tanpa derivatif. Jika Gray itu tidak ngelakuin apa-apa, itu mereka akan menjual di harga pasar 2,40 dolar. Pendapatannya berarti 2,40 dolar tuh dikali sama 2 juta sama dengan 4,8 juta dolar. Nah, labanya itu kan 4,8 juta dolar dikurangi sama total biayanya itu tadi yang kita hitung 4 juta, yaitu sama dengan 800.000. Nah, ini laba besar yang bisa mereka dapetin. Nah, kalau misal mereka economic
gain or loss-nya itu on forward, jadi kerugian peluang dari kontrak, itu mereka ngejual harga di $2,20. Nah, padahal harga pasarnya itu nawarin $2,40. Jadi Grey kehilangan potensi pendapatan sebesar $0,20 per pound. Jadi total kerugian peluangnya $0,20 dikali 2 juta itu tadi sama dengan $400.000. Jadi ini bukan kerugian akuntansi ya teman-teman, tapi melainkan keuntungan yang dilepaskan. Lalu ada economic income with hedging atau hedge. Jadi laba akhir dengan derivatif itu sendiri. Jadi laba akhir itu rumusnya laba tanpa derivatif ditambah hasil kontrak. Jadi laba tanpa derivatifnya 800.000, karena hasil dari kontraknya itu minus, jadi minus 400.000, jadi totalnya 400.000 teman-teman. Nah, di sini itu tabelnya sesuai dengan saya yang jelaskan tadi, yang mana apapun harga pasar, keuntungan atau kerugian dari kontrak forward itu tadi akan selalu mengimbangi keuntungan atau kerugian dari harga pasar, sehingga laba akhirnya itu bakalan selalu tetap. Jadi kalau misalnya kita lihat di baris terakhirnya, jika harga pasarnya itu 1,80 itu tadi, mereka tuh bakalan rugi $400.000 di penjualan fisik, tapi untung $800.000 dari kontrak. Jadi hasil akhirnya itu labanya $400.000. Nah, kesimpulan dari strategi forward itu Grey itu nukar potensi keuntungan besar demi kepastian mutlak mendapatkan laba sebesar $400.000. Lalu yang kedua, dia menggunakan kontrak opsi atau mencari asuransi. Jadi Grey itu melindungi diri dari kerugian tapi tidak mau kehilangan potensi keuntungan semisal harganya itu naik. Jadi mereka beli asuransi itu tadi. Nah, di sini Grey ini beli put option. Jadi opsi memberi Grey hak, bukan kewajiban, untuk ngejual 2 juta pound tembaga pada harga 2,30 per pound, yaitu atau strike price. Lalu biaya asuransinya ini $0,50 per pound. Jadi lalu total biaya opsinya $0,50 dikali 2 juta sama dengan $100.000. Nah, ini tuh biaya yang harus dibayar apapun yang terjadi. Lalu kalau aturan main penggunaan opsi, jadi kalau misalnya harga pasarnya itu kurang dari $2,30, Grey itu bakal menggunakan exercise opsinya. Kenapa? Karena lebih baik menjual di harga $2,30 via opsi daripada di harga pasar yang jauh lebih rendah. Kalau semisal harganya tuh naik di atas $2,30, misalnya $2,45, Grey itu ngelepas opsi dan menikmati laba besar sampai $800.000 setelah biaya premi itu tadi. Nah, lalu di sini ada skenario, ada tabelnya teman-teman. Nah, skenario yang pertama itu harga pasarnya tuh jatuh ke 2,15 $2,15. Jadi Grey ini menggunakan opsinya. Jadi perhitungan labanya, pendapatan dari penjualan dijamin oleh opsi $2,30 dikali 2 juta itu sama dengan $4,6 juta. Laba sebelum biaya opsi itu $4,6 juta dikurangi 4 juta total biaya itu tadi, jadi $600.000. Laba bersih akhirnya $600.000 dikurangi $100.000 biaya opsi, jadi $500.000. Lalu di sini ada skenario yang kedua, harga pasar tuh melonjak ke $2,45 per pounds. Jadi karena harganya tuh lebih besar ya teman-teman, jadi Grey ini tidak menggunakan opsi, dibiarin hangus, jadi ngejual tembaganya di pasar terbuka. Pendapatan dari penjualannya 2,45 dikali 2 juta, $4,9 juta. $4,9 juta dikurangi 4 juta dari total biaya sama dengan $900.000. $900.000 dikurangi $100.000 biaya opsinya, jadi total laba bersih akhirnya $800.000. Nah, hal itu sama juga dengan skenario yang lainnya. Jadi
ketika harganya tuh jatuh, opsi tuh nyiptain lantai pengaman atau safety floor, dan ini tuh memastikan laba tidak akan pernah di bawah $500.000 tuh tadi. Nah, kalau semisal harganya tuh naik, Grid tetap bisa menikmati keuntungan yang besar meskipun labanya tuh sedikit berkurang karena biaya opsi itu tadi. Nah, jadi di sini ada perbandingan dari dua strategi yang tadi tuh kontrak forward sama kontrak opsi. Kalau kontrak forward itu tujuannya mencari kepastian mutlak, kalau kontrak opsi mencari perlindungan, yaitu asuransi itu tadi. Hasil jika harganya itu turun, kalau di kontrak forward labanya tetap $400.000, tapi kalau di kontrak opsi labanya itu minimal $500.000. Kalau hasil jika harganya itu naik, labanya itu tetap sama di kontrak forward, tapi kalau di kontrak opsi laba itu tidak terbatas, terus naik seiring harga pasar. Kalau semisal di biaya di awal kontrak forward itu nggak ada, kalau di kontrak opsi itu ada biaya premium, yaitu $100.000 tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dan definisi pertukaran mata uang asing, yang mana di sini penetapan langsung dan tidak langsung kurs valuta asing. Nilai tukar sendiri adalah perbandingan antara satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain yang dapat ditukarkan dengan unit tersebut pada waktu tertentu. Dan nilai tukar itu dapat dihitung secara langsung atau tidak langsung. Misalkan $1,41 dapat ditukarkan dengan 1 pound sterling. Jadi di sini ada contoh dari direct quotation dan indirect quotation, yaitu pada penetapan langsung di sini metode mata uang asing dinyatakan dalam mata uang domestik, yang artinya kita dapat melihat beberapa mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Contohnya di sini adalah jika $1,41 itu sama dengan 1 pound, maka 1 pound dihargai $1,41 US Amerika Serikat. Dan ini adalah cara yang biasa digunakan di Amerika Serikat sendiri. Sedangkan di indirect quotation atau penetapan tidak langsung itu kebalikannya. Jadi satu unit mata uang lokal itu dinyatakan dalam mata uang asing. Jadi kita melihat beberapa unit mata uang asing yang bisa didapatkan dari satu unit mata uang lokal. Contohnya sama, $1 Amerika Serikat dapat ditukar dengan 0,709 pound. Selanjutnya adalah suku bunga mengambang, tetap dan multiplis, yang mana tarif valuta asing yang berfluktuatif itu secara teori nilai mata uang seharusnya mencerminkan daya beli mata uang tersebut di pasar dunia. Misalnya, kenaikan tingkat inflasi suatu negara ini menunjukkan bahwa daya beli mata uang sedang menurun, maka nilai mata uang tersebut seharusnya turun dibandingkan dengan mata uang lainnya. Istilah teknisnya untuk pergerakan nilai mata uang ini adalah perlemahan. Jadi mata uang melemah relatif terhadap mata uang lain jika diperlukan lebih banyak mata uang yang melemah untuk membeli satu unit mata uang lain. Lalu tarif valuta asing tetap dan multiple, yang mana ketika tarif valuta asing ini ditetapkan secara tetap, pemerintah yang menerbitkannya itu dapat menetapkan tarif yang berbeda untuk jenis transaksi yang berbeda. Contohnya seperti pemerintah dapat menetapkan tarif preferensial untuk impor atau jenis impor tertentu dan tarif penalti untuk ekspor yang berguna untuk mendukung tujuan ekonomi negara, sehingga tarif-tarif tersebut disebut tarif valuta asing multiple. Selanjutnya adalah tingkat tukar spot saat ini dan historis. Jadi tingkat tukar yang digunakan dalam akuntansi untuk operasi dan transaksi luar negeri itu adalah tingkat tukar spot, tingkat tukar saat ini, dan tingkat tukar historis. Dan tingkat tukar spot ini adalah istilah pasarnya. Lalu untuk istilah akuntansinya sendiri adalah tingkat tukar saat ini dan historis. Dan ketiganya ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama ada tingkat tukar spot, yang mana tingkat tukar untuk pengiriman mata uang yang ditukar secara langsung. Jadi bisa dibilang adalah kurs hari ini. Misalnya kalau perusahaan membeli barang dari luar negeri pada hari ini, maka kurs spotnya adalah kurs yang berlaku di pasar
pada hari transaksi terjadi. Jadi kurs pada hari ini. Lalu yang kedua, kurs saat ini yang mana kurs 1 unit mata uang dapat ditukar dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Yang mana kurs ini digunakan pada saat kita ingin menilai aset dan kewajiban pada tanggal laporan keuangan atau tanggal neraca. Jadi kalau laporan keuangan dibuat pada 31 Desember, maka kurs saat itulah yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah kurs historis, yang mana kurs yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi atau peristiwa tertentu. Jadi kurs ini digunakan untuk transaksi atau peristiwa masa lalu, misalnya pembelian tetap beberapa tahun lalu yang masih dicatat di laporan keuangan saat ini. Dan di bawah ini adalah contoh tabel yang menunjukkan penawaran valuta asing seperti perbandingan antara dolar Amerika Serikat dan berbagai mata uang dunia. Misalnya $1 setara dengan 0,7094 pound Inggris atau 1,2303 dolar Kanada. Dan data seperti ini itu bagi akuntan atau auditor itu eh, sangat penting untuk membantu menentukan nilai aset, kewajiban serta laba rugi dalam transaksi internasional secara tepat dan sesuai standar akuntansi. Selanjutnya pada 12.4 tentang transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka. Jadi di sini transaksi luar negeri itu adalah transaksi antar negara atau antar perusahaan di negara yang berbeda. Dan di sini GAAP menetapkan persyaratan berikut untuk transaksi valuta asing selain dari PABI. Yang pertama yaitu pada tanggal pengakuan transaksi, setiap aset, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas pencatat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Lalu pada setiap tanggal neraca, saldo tercatat yang didenominasi dalam mata uang fungsional entitas harus disesuaikan. Untuk contoh soalnya sendiri di sini yaitu perusahaan AS mengimpor persediaan secara kredit dari perusahaan Kanada saat kurs per dolar Kanada adalah 0,7000 dan faktur tersebut mengharuskan pembayaran sebesar 10.000 dolar Kanada dalam 30 hari. Nah, di sini maka jurnalnya adalah inventory sebesar 7.000 pada accounts payable sebesar 7.000. Nah, nilai 7.000 ini didapatkan dari yaitu pembayaran sebesar 10.000 dolar Kanada ini dikalikan dengan kurs dolar Kanada pada saat itu yaitu 0,7000. Nah, lalu jika utang usaha dibayar saat kurs spot adalah 0,6900, maka pembayarnya dicatat sebagai accounts payable sebesar 7.000, exchange gain sebesar 100 dan cashnya 6.900. Di sini 6.900 ini didapatkan dari yaitu pembayaran sebesar 10.000 dolar Kanada ini dikalikan dengan kurs pada saat pembayaran yaitu 0,6900 hingga menghasilkan yaitu 6.900 dan selisihnya dimasukkan ke dalam exchange gain sebesar 100. Yang selanjutnya yaitu yang bagian 12.5. Yang bagian pertama yaitu tentang pembelian yang didenominasi dalam mata uang asing. Nah, pembelian yang didenominasi dalam mata uang asing ini harus diukur dalam dolar pada tanggal pembelian menggunakan nilai tukar spot mata uang asing pada tanggal tersebut. Jika tanggal neraca terjadi sebelum kewajiban dibayar, utang dagang tersebut harus diukur kembali untuk mencerminkan nilai tukar pada tanggal laporan keuangan tersebut. Nah, keuntungannya itu terjadi jika dolar itu menguat, karena $1 dapat membeli lebih banyak euro daripada saat kewajiban pertama kalinya dicatat. Kemudian kerugian terjadi jika dolar melemah, karena itu bisa dapat membeli lebih sedikit euro daripada saat kewajiban pertama kalinya dicatat. Nah, ada contoh di sini yaitu ATC, yaitu sebuah perusahaan di Amerika Serikat membeli barang dagangan dengan secara kredit dari Paris Company pada tanggal 1 Desember 2016 senilai 10.000 euro. Nah, pada tanggal tersebut nilai tukar euro yaitu 0,6600 dolar. ATC menutup bukunya pada 31 Desember 2016. Kemudian ketika nilai tukar spot euro menjadi
$0,6550 dan melunasi akun tersebut pada 30 Januari 2017 ketika nilai tukarnya itu naik sebesar 50. Transaksi dan kejadiannya dicatat yaitu pada tanggal 1 Desember 2016 dicatat inventory bertambah sebesar 6.600, kemudian ada account payable yaitu sebesar 6.600 dan itu dicatat dengan nilai tukar 0,6600. Kemudian pada 31 Desember 2016 dicatat pada debit yaitu account payable, kemudian pada kredit itu dicatat exchange gain. Nah, itu dicatat dengan mengurangkan antara nilai tukar mata uang sebelumnya dengan yang sekarang, yaitu 0,6550 dikurangi dengan 0,600 dikali dengan 10.000 euro. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2017 dicatat kembali utang dan juga utang exchange loss dan juga cash, yaitu sebesar 6.650 dan exchange loss-nya yaitu 100. Nah, itu untuk mencatat pelunasan penuh kepada Paris Company, dan perhitungannya itu diperoleh dari 10.000 euro dikali dengan nilai tukar saat itu yaitu 0,6650. Nah, jadi untuk transaksinya itu sendiri yaitu pada 1 Desember 2016 nilai tukarnya itu sebesar 6.600. Kemudian tidak ada keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 ketika nilai tukarnya itu sebesar 0,6550, maka ada keuntungan sebesar $50. Nah, kemudian pada 30 Januari 2017 pada saat pelunasan utang, maka di situ dicatat adanya kerugian sebesar $100. Jadi untuk total keseluruhannya yaitu ada kerugian sebesar $50. Nah, untuk bagian yang kedua pada 12.5 itu ada penjualan yang didenominasi dalam mata uang asing. Jadi penjualan yang didenominasi dalam mata uang asing ini harus diukur dalam dolar pada tanggal penjualan menggunakan nilai tukar spot mata uang asing pada tanggal tersebut. Jika tanggal laporan keuangan terjadi sebelum piutang dibayar, piutang dagang harus diukur kembali untuk mencerminkan nilai tukar spot pada tanggal laporan keuangan. Keuntungan terjadi ketika dolar melemah dan kerugian terjadi ketika dolar menguat. Nah, di sini ada contoh untuk kelanjutan dari slide sebelumnya, yaitu pada 15 Desember 2016 ATC menjual barang dagangan secara kredit kepada Rom Company seharga 20.000 euro ketika nilai tukar spot euro yaitu sebesar 6.625 dolar. Dan ATC menutup bukunya pada 31 Desember ketika nilai tukarnya yaitu sebesar 6.550 dolar dan menagih piutang pada 15 Januari 2017 ketika nilai tukarnya yaitu 0,6700 dan menahan euro tersebut hingga tanggal 20 Januari. Ketika euro dikonversi menjadi dolar Amerika Serikat pada nilai tukar 0,6725 dolar yang berlaku pada tanggal tersebut. Nah, transaksi yang dicatat oleh ATC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 15 Desember 2016 ada debit accounts receivable yaitu sebesar 13.250 dan penjualan 13.250. Nah, itu untuk
untuk mencatat penjualan si ROM, untuk mencatat penjualan ke ROM, yaitu dengan menghitung 20.000 euro dikali dengan 0,6625, karena pada saat tanggal penjualan itu terjadi nilai tukar euro yaitu sebesar 0,6625. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 ATC mencatat exchange loss sebesar 150 pada debit, kemudian pada kreditnya ada piutang sebesar 150. Nah, itu diperoleh dari 20.000 euro itu penjualan si ATC kepada ROM dikali dengan 0,6550 dikurang 0,6625. Nah, kenapa itu dikurang? Karena pada saat pada tanggal 31 Desember pada saat penutupan buku ternyata nilai tukar euro ini meningkat, maka itu dikurangin dan dikali dengan harga penjualan yang diperoleh pada tanggal 15 Desember. Nah, kemudian pada tanggal 15 Januari 2017 ATC mencatat cash pada debit sebesar 13.400, kemudian piutang sebesar 13.100 dan ada exchange gain sebesar 300. Nah, itu untuk mencatat itu untuk menyesuaikan piutang dagang itu untuk mencatat semua pendapatan yang diperoleh dari ROM. Nah, itu dicatat dengan mengalihkan nilai tukar euro pada saat itu dengan dengan pendapatan yang diperoleh, maka akan ada gain yang diperoleh sebesar 300. Kemudian pada 20 Januari 2017 debit ada cash sebesar 13.450, exchange gain 50, dan cash sebesar 13.400. Kemudian untuk keseluruhannya yaitu pada tanggal 15 Desember tidak ada keuntungan kerugian yang dialami oleh ATC. Kemudian pada tanggal 31 Desember ada kerugian yang diperoleh yaitu sebesar 150 dolar. Kemudian untuk tanggal 15 Januari penagihan utang dalam euro itu ada keuntungan yaitu sebesar 300 dolar, dan pada 20 Januari ketika ATC melakukan konversi euro ke dolar ada keuntungan sebesar 50 dolar. Jadi untuk keseluruhan yang diperoleh ATC yaitu keuntungan sebesar 200 dolar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.